Dari tayangan hari ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Adik-adik, hari ini kita akan mengenal tentang lumbung padi. Yuk kita belajar bersama. Pernahkah kalian mengetahui makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Apa? Beras, anak-anak. Beras itu berasal dari padi, anak-anak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat ditumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi, anak-anak, ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang yang terletak di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional karena pertumbuhan padinya dibagi menjadi 3 tahap besar, anak-anak. Nah, tahukah kalian anak-anak, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sawah sebenarnya ya, ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap kemudian dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning, anak-anak. Gabah merupakan bulir terbungkus dalam sekam atau kulit padinya, anak-anak. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah anak-anak yang berwarna putih, ada kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Dengan kita menanam padi, kita juga menjaga masyarakat Indonesia agar tahan pangan, anak-anak, tidak terjadi kelaparan. Kita harus bisa mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat. Caranya bagaimana? Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya mendirikan rumah atau bangunan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Kemudian kita harus tetap menjaga saluran air, pengairan, anak-anak, agar bisa mengairi sawah terus. Kemudian jangan menggunakan beras yang tidak berlebihan karena masyarakat di Indonesia itu banyak. Kita tidak boleh boros, kita harus benar-benar menggunakan beras. Nah, kenampakan alam di Indonesia itu ada banyak, anak-anak. Nah, coba kamu amati 3 gambar ini. Ada pantai, ada dataran perbukitan atau dataran tinggi, kemudian ada lahan sawah, pohon kelapa di dataran rendah. Pantai, anak-anak, merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata, anak-anak. Di sekitar daerah pantai biasanya orang-orang bekerja sebagai nelayan, tempat pengumpul ikan, pemandu wisata, petani garam, petani udang, ya. Sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan ada ikan, ada pohon kelapa, ada udang, ada rumput laut, dan lain sebagainya. Kalau di dataran tinggi, anak-anak, yang biasanya daerahnya dingin, itu adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya, anak-anak, dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, usaha perkebunan, peternakan, ya. Dataran rendah, anak-anak, itu permukaan bumi
bumi yang datar, permukaan bumi yang datar anak-anak, dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai anak-anak, bukan di pantainya ya, agak setelah pantai. Nah itu biasanya dataran rendah, banyak untuk berbagai keperluan anak-anak, diantaranya pertanian, industri pabrik, usaha kecil. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses menanam padi dari benih hingga menjadi beras? Dicatat ya. Bagaimana proses menanam padi dari benih hingga menjadi beras? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Jadi sungguh, jadi balung, jadi tangan pengawasa, jadi cahaya ni manusia urip. Konsep pangan yang kami jalani sebagai bagian dari tradisi adalah setiap warga Kasepuhan itu harus dan wajib hukumnya menanam padi. Kami melakukan penanaman padi setahun sekali dengan mengikuti pola perbintangan. Konsep kami, tradisi, cuma mengharuskan setahun sekali saja. Kalau tanam padi artinya membekali dirinya untuk esok hari. Pasti tidak akan ada yang namanya krisis pangan, karena semua orang membekali dirinya untuk bekal esok hari. Yang kami simpan salah satu contohnya di lumbung padi di sini. Bercerita tentang lumbung padi yang ada di Kasepuhan yang jumlahnya lebih dari 11.000 lumbung. Kalau 11.000 dikali 1.000 saja per lumbung ini yang isinya 1.000 dikali sebut saja 3 kilogram, itu sudah 3 ton. 3 ton ini yang kemudian dikalibrasi ke 11.000, maka ini akan menjadi stok pangan paling tidak kami warga Kasepuhan untuk esok hari sudah cukup lebih dari 95 tahun ke depan. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa di desa Cipta Gelar seluruh warganya wajib untuk menanam padi setiap 1 tahun sekali? Dicatat ya. Mengapa di desa Cipta Gelar seluruh warganya wajib untuk menanam padi setiap 1 tahun sekali? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Kabupaten Indramayu kembali kokoh di puncak klasemen, namun bukan klasemen sepak bola ya, tapi klasemen lumbung padi nasional. Selama tahun 2019, produksi beras di Kabupaten Indramayu menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. Hal tersebut semakin mengokohkan daerah Indramayu dengan julukan daerah lumbung padi nasional. PLT Bupati Indramayu sendiri Bapak Haji Taufik Hidayat mengatakan pada peringatan HUT RI yang ke-75, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah menyerahkan langsung penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada Kabupaten Indramayu di Gedung Kementerian Pertanian pada Senin kemarin 17 Agustus 2020. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, produksi padi di Kabupaten Indramayu, tahu nggak sih, itu mencapai 1.376.429 ton gabah kering yang siap digiling, lalu diolah dan menghasilkan produksi beras hingga mencapai 789.657 ton beras. Hasil tersebut menjadi yang tertinggi loh
dibandingkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Di posisi kedua itu ditempati oleh Kabupaten Kerawang dengan produksi beras mencapai 641.290 ton. Kemudian posisi ketiga disusul oleh tetangga kabupaten yaitu Kabupaten Subang dengan capaian 540.960 ton. Catatan tersebut, Indramayu tidak memiliki kendala dalam sektor pertanian. Justru Kabupaten Indramayu itu masih banyak sekali mengalami kendala sektor pertanian seperti saluran irigasi dan olah pupuk. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan atau menggelontorkan dana senilai 3,1 triliun rupiah untuk perbaikan sektor pertanian di bidang irigasi dan lain sebagainya. Kalau memang demikian, persoalan irigasi bagi para petani di Kabupaten Indramayu bakal segera teratasi. Hal ini sejalan dengan dikucurkannya dana bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan saluran irigasi di Kabupaten Indramayu. PLT Bupati Indramayu Bapak Taufik Hidayat mengatakan anggaran yang digelontorkan mencapai 3,1 triliun rupiah. Taufik menjelaskan jika perbaikan saluran irigasi ini rampung, maka semua lahan pertanian di Kabupaten Indramayu tidak akan lagi mengalami kekeringan. Wah, semoga saja ya. Ini panen apa Pak? Panen kedua ketiga. Panen ketigaan. Oh, sadon. Ini wis pada siap-siap panen kabeh atau cuman sampai Pak? Ya, malbar sing abang dari. Oh, sing abang diarit. Ya, berapa ngalu. Oh. Ya, kayaknya dulu Mas. Oh, konon. Betul ya. Terus ini masih nganggo gebukan kan Pak? Iya, anaknya pada dua kemudian. Ceblokan dah apa Pak? Ceblokan. Tadi sing mau tandur konon. Cuman sekotak-petak ini Pak. Iya, Pak. Wilayah-wilayah yang berada di ujung bendungan Rentang seperti di Kecamatan Kandang Haur, Kecamatan Losarang dan wilayah-wilayah sekitarnya diharapkan tidak lagi dilanda puso atau gagal panen. Seperti diketahui, daerah-daerah tersebut menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya. Namun kalau menurut pantauan saya sendiri pada tahun kemarin itu yang paling dilanda kekeringan itu di wilayah Kecamatan Kroya ya teman-teman, itu yang menuju ke Gantar, menuju ya dari Gabus Wetan. Saya pernah melihat sungainya itu kering banget ketika di musim kemarau. Semoga dana bantuan yang senilai 3,1 triliun rupiah tersebut bisa juga dialokasikan ke daerah tersebut yang terkena kekeringan ketika musim kemarau sehingga mereka para petani tidak gagal panen. Dan bagi daerah-daerah yang irigasinya bagus, sumber perairannya bagus, nanti ajak kesirian ya lur, soalnya masih banyak di daerah-daerah yang irigasinya itu kurang baik dan membutuhkan bantuan pemerintah agar kegiatan pertanian itu tetap berjalan lancar meskipun di musim kemarau. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selamat buat Kabupaten Indramayu yang kembali mendapatkan gelar daerah lumbung padi nasional terbesar di Indonesia. Atas perhatiannya yang berharga, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau salah kata, salah informasi. Sampai jumpa, akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam meduluran buat semuanya. Dadah. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mempertahankan gelar sebagai daerah penghasil padi terbesar di Indonesia? Tuliskan dalam 3 paragraf. Dicatat ya. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mempertahankan gelar sebagai daerah penghasil padi terbesar di Indonesia? Tuliskan dalam 3 paragraf. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.